Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahuda amma ba'du. Para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tak lepas-lepasnya kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang tentunya adalah nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri setelah nikmat Islam dan iman. Karena nikmat sehat dan panjang umur ini pula, Bapak Ibu para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, ini adalah modal utama kita untuk melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, semuanya diberikan Allah kesehatan badan dan panjang umur, yang sehat disehatkan, yang sakit disembuhkan, sehingga kita bisa Ramadan ini bisa berpuasa, bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan 4 perkara yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana yang pertama baca Quran, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga adalah mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar ini adalah perilaku yang sangat luar biasa, para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati Allah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan kita. Makanya kita temukan, kita sangat senang melihat banyak kaum muslimin yang mereka berbagi takjil, memberi makan kepada orang-orang yang ingin berbuka, yang tentunya itu adalah sebuah kesunahan yang sangat dianjurkan. Dan memberi makan ini adalah akhlaknya para nabi dan akhlaknya para wali. Ini kelompok yang dirindukan surganya Allah, adalah orang yang suka berbagi, suka yang mengenyangkan. Bahkan di dalam perkataan ulama, di dalam ucapan, di dalam sebuah hadis disebutkan, luqmah lil ja'i khairum min bina'il Ka'bah. Satu suapan yang kita berikan untuk orang yang lapar itu lebih baik daripada kita membangun Ka'bah. Bayangkan para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, ini satu suapan yang kita beri untuk orang yang lapar, begitu besar pahalanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memberi makan itu, lebih baik daripada membangun Ka'bah. Bagaimana kalau yang kita beri makan itu adalah orang yang berpuasa, yang perutnya lapar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah anugerah yang luar biasa, kesempatan di Ramadan ini bagi yang kita mempunyai kekayaan lebih, agar kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena kita mendapatkan satu bonus dari hadis Nabi Muhammad, adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pahami hadis ini, di mana Rasul mengatakan memberi makan kepada orang yang kelaparan lebih baik daripada membangun Ka'bah, di mana fenomena di zaman kita sekarang ini, mungkin kita semuanya ingin berangkat haji, berangkat umrah. Itu adalah sebuah ibadah yang diimpi-impikan oleh kaum muslimin, kaum muslimat. Tetapi ada yang lebih utama daripada itu, adalah memberi orang makan. Makanya inilah juga para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlunya kita kepedulian kepada orang-orang di samping kita. Bahkan Rasul SAW mengancam. Di dalam hadis beliau mengatakan, tidak beriman kalian, kata Nabi Muhammad SAW, yang tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangga kalian tidur dalam keadaan lapar.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa pelita hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagilah dengan orang lain, lebih-lebih dengan tetangga kita. Bahkan tetangga ini mempunyai nilai plus di hadapan kita. Di akhir hayat Rasul SAW sering berwasiat kepada para sahabat. Rasul berkatakan, alaika bil jiran, alaika bil jiran, alaika bil jiran. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, kalian mempunyai tanggungan kewajiban dengan tetangga-tetangga kalian. Ini sering kata para sahabat Rasul mengucapkan sampai kami mengira tetangga-tetangga kami ini mendapat warisan kalau kami mati, kalau kami kembali, kalau kami wafat, mereka dapat warisan dari harta kami. Begitu wasiat Rasulullah SAW tentang tetangga. Oleh karena itu, para pemirsa pelita hati yang dirahmati oleh Allah, berilah makan kepada tetangga kita, perhatikanlah tetangga kita. Apabila kita mempunyai kelebihan, maka bantulah mereka. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan kenyang, tetangga kita tidur dalam keadaan lapar, dan kita mengetahuinya. Sungguh ibadah kita tidak akan pernah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali pun kita berhaji, berapa kali pun kita berumrah, kalau kita mengetahui tetangga kita kelaparan dan kita membiarkan, dan kita mempunyai kemampuan untuk membantunya, tetapi kita tidak membantunya, sungguh Allah tidak akan pernah peduli dengan ibadah-ibadah kita. Sehingganya orang yang menjaga, memberi makan orang yang lapar, peduli dengan tetangga, apalagi tetangga kita yang lapar ini sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa pelita hati yang dirahmati Allah, kita patut berbahagia, kita patut bersyukur, kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita pada hari ini dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang berpuasa, orang yang sedang menjaga nafsunya, menahan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuman kita mendapat dirindukan oleh surganya Allah, orang yang berpuasa. Di dalam hadis Nabi mengatakan, lis-shaimina farhatan, orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun hina yuftir, kebahagiaan di saat dia berbuka. Dan yang kedua, farhatun hina yalqa rabbahu, tatkala kebahagiaan yang kedua ini adalah kenikmatan yang tiada akhirnya, adalah tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa pelita hati yang dirahmati oleh Allah, satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua hamba yang masuk surga, hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang terbesar, dan anugerah ini salah satu syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan para pemirsa pelita hati yang dirahmati Allah, Bapak dimanapun, Bapak Ibu dimanapun yang menyaksikan, semudah-mudahan kita semua yang berpuasa termasuk hamba yang dirindukan oleh surganya Allah, dan kita di surga diberi keistimewaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang itu tadi, yang bisa masuk surganya Allah dan bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.